Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview materi mata kuliah Applikom Statistik dari yang awal sampai yang terakhir. Materi pertama yaitu cara input data awal pada aplikasi SPSS. Pada materi ini membahas tentang bagaimana cara penginputan data awal di aplikasi SPSS. Jadi, pada materi yang pertama ini kita diajarkan bagaimana caranya menginput data di aplikasi SPSS sebelum digunakan untuk mengolah data. Lalu, materi yang kedua, pengolahan dan penyajian data pada aplikasi SPSS. Pada materi ini membahas tentang bagaimana cara mengolah dan menyajikan data di aplikasi SPSS. Statistik deskripsi lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya umumnya masih acak, mentah dan tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Lalu materi yang ketiga ada uji parametrik pada aplikasi SPSS. Pada materi ini membahas tentang bagaimana cara uji parametrik di aplikasi SPSS. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seseorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Pramono 2011. Lalu materi yang keempat ada uji beda rata pada aplikasi SPSS. Pada materi ini membahas tentang bagaimana cara uji beda rata di aplikasi SPSS. Uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok adalah tidak sama dengan, lebih besar dari, atau lebih kecil dari. Dalam SPSS hanya hipotesis pertama yang dapat diuji. Lalu materi yang kelima adalah uji non-parametrics. Nah, pada uji non-parametrics ini ada 4 metode uji. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov atau uji untuk satu sampel. Yang kedua, uji peringkat bertanda Wilcoxon atau uji data dua sampel berhubungan. Yang ketiga, uji Mann-Whitney atau uji data dua sampel tidak berhubungan. Lalu yang keempat, uji Friedman atau uji data 3 atau lebih sampel berhubungan. Lalu ada materi ke-6 yaitu regresi sederhana pada aplikasi SPSS. Pada materi ini membahas tentang bagaimana cara analisis regresi sederhana di aplikasi SPSS. Nah, analisis regresi ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent atau tergantung dan variabel independent atau bebas. Lanjut, materi 7 ada regresi berganda pada aplikasi SPSS. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu pengubah tak bebas atau dependent dari nilai-nilai satu atau lebih pengubah bebas atau independen
Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Lanjut ke materi 8, yaitu ada skala Likert pada aplikasi SPSS. Nah, skala Likert ini bisa digunakan untuk menguji responden. Biasanya digunakan pada saat pengerjaan skripsi. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Nah, tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini adalah terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Di antaranya adalah yang pertama, sangat setuju atau disingkat SS, lalu setuju disingkat S, ragu-ragu disingkat RG, tidak setuju disingkat TS, lalu sangat tidak setuju disingkat STS. Lalu lanjut materi yang ke-9, validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Keputusan butir valid atau gugur digunakan 2 cara, yaitu membandingkan nilai RxY hasil hitungan output SPSS dengan R pada tabel dan membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Lalu apabila nilai RxY lebih kecil dari R tabel atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka butir dapat dikatakan gugur. Lalu reliabilitas. Tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Menurut Triton PB 2005. Untuk menguji kereliabilitasan suatu kuesioner digunakan metode Alpha-Cronbach. Standar yang digunakan dalam menentukan reliable atau tidaknya suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Pengujian reliabilitas dengan metode Alpha-Cronbach ini, maka nilai R hitung diwakili oleh nilai alfa. Menurut Santoso tahun 2001 bagian 227. Apabila alfa hitung lebih besar daripada R tabel dan alfa hitung bernilai positif, maka suatu kuesioner dapat disebut reliable. Nah, kurang lebih seperti itu paparan review materi mata kuliah Applikom Statistik dari awal sampai terakhir. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan mohon maaf apabila banyak salah penyampaian kata. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.